Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Miss Dian. Hari ini kita mau belajar tentang statistika, yaitu untuk murid-murid saya yang berada di kelas 8. Hari ini kita akan mencoba beberapa soal. Soal yang pertama adalah saya bacain soalnya ya. Data jumlah panen kentang dalam kilogram. Di sini ada beberapa datanya, yaitu 14, 12, 10, 8, 6, 8, 8, 4, 16, 10, 6, dan 20. Sebenarnya pengolahan data kalian tidak asing lagi. Kalian pernah belajar waktu kalian ada di kelas 6 SD ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru buat kalian. Tapi ada beberapa nanti yang merupakan hal baru yang akan kita pelajari di sini. Nah, pada soal ini yang disuruh untuk dikerjakan adalah tentukanlah yang pertama jumlah data. Kemudian yang B, modus, yaitu nilai angka yang paling sering muncul. Kemudian median, yaitu nilai tengah. Jangkauan atau range. Kemudian ada kuartil atas. Apa itu ya kuartil atas? Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian ada kuartil bawah yang disebut dengan Q1. Kemudian ada kuartil tengah yang disebut dengan Q2. Kemudian ada jangkauan interkuartil dan min, nilai rata-rata. Kalau min, nilai rata-rata sudah pernah kita bahas. Baiklah, kita mulai ya. Kita mulai dulu dari yang soal nomor 1, yaitu tentukan jumlah data dan modus. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk mengerjakan soal pengumpulan data atau statistika, yaitu yang harus kita lakukan adalah kita melakukan dulu pengurutan data. Kalau saya di kelasnya bilangnya gini, ya ayo datanya diurutin dulu supaya datanya nggak pegel gitu ya. Oke, sekarang kita urutin dulu. Berarti kalau kita mengurutkan data adalah yang kita urutkan adalah dari nilai angka terkecil. Maka kita punya data yang sudah diurut, berarti data yang sudah nggak pegel ya, itu adalah seperti ini ya. Oke, sekarang yang ditanya, pertanyaan pertama tadi adalah berapakah jumlah datanya. Berarti jumlah data kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang pertama jawabannya jumlah data itu ada berapa? Ada 12 ya. Berikutnya adalah yang A tadi. Berarti sekarang kita masuk yang B. Yang B adalah modus. Apa sih itu tadi modus? Modus itu adalah angka yang sering kali muncul. Jadi nilai yang sering muncul. Berapa nilai yang sering muncul? Yaitu angka berapa? Angka 8. Iya betul. Kenapa? Karena angka 8 paling banyak muncul sebanyak 3 kali. Berarti modusnya adalah 8. Berikutnya yang C. Apa itu yang C tadi pertanyaannya? Pertanyaan yang C adalah mediannya, yaitu nilai tengah. Oke, berarti kita mau mencari median. Median itu adalah nilai tengah. Oke, kita biasanya menyebutnya nanti kalau sudah tingkat SMP kita menyebutnya dengan kuartil tengah ya, atau kuartil tengah. Kuartil tengah. Yang disebut juga dengan istilah Q2. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencari nilai tengahnya, atau bagaimana cara mencari mediannya, bagaimana cara mencari Q2-nya. Nah, caranya adalah kita lihat. Tadi nilai datanya ada berapa? Ada 12. Kalau 12 berarti dia genap. Kita tinggal bagi. Berarti datanya adalah datanya ada 12. 12 kita bagi 2. Hasilnya adalah 6. Berarti mediannya adalah data ke-12. Datanya ada 12. Berarti 12 dibagi 2. Berapa hasilnya? 6. Nah, 6 karena dia nilai datanya genap, maka mediannya ditambah 1. Ya, jadi data ke-6 berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Yang mana data ke-6-nya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4,
6. Nah, ini data ke-6 dan ini data ke-7 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Data ke-6 ditambah dengan data ke-7. Ini dia jawabannya. Nah, ini adalah mediannya. Berarti data ke-6-nya berapa? 8 ditambah dengan data ke-7-nya 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Berarti itu adalah menjadi apanya? Menjadi mediannya, nilai tengah. Berarti sekarang coba kita hitung. Di sebelah kiri ada berapa? Ada berapa sisanya? Maksudnya ada berapa kelompok data? Kita hitung. 1 2 3 4 5. Di sebelah kanan 1 2 3 4 5. Jadi sama, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dia menjadi sama ya. Baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sama-sama 5. Oke, sekarang kita mau mencari yang berikutnya adalah yang dicari adalah jangkauan atau range ya, jangkauan atau range. Berarti yang kita cari adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi jangkauan, kita mau mencari jangkauan. D itu adalah range atau jangkauan. Jadi yang dimaksud dengan range atau jangkauan adalah selisih. Selisih apa? Selisih data tertinggi dengan data terendah. Data tertingginya berapa tadi di sini? Nah, ini dia data tertingginya 20, data terendahnya adalah 4. Berarti selisihnya adalah 20 kita kurangin sama 4. Maka range-nya adalah 16. Alhamdulillah, selesai pada soal yang D. Selanjutnya kita mau mencari kuartil. Atas. Oke, kita mau mencari kuartil atas. Kemudian setelah itu kita mau mencari kuartil bawah. Sekarang kita lanjut yang ke E. Kuartil atas dulu. Kita mau mencari kuartil atas. Oh iya, kuartil atas. Atau kita nyebutnya dengan apa? Dengan Q3. Cara mencarinya gimana sih kuartil atas? Kuartil atas terletak di sebelah kanan dari median. Dari Q2. Ini kan median atau kita nyebutnya Q2 ya. Berarti Q3 adanya di sebelah kanan. Sedangkan Q1 adanya di sebelah kiri. Kalau misalkan datanya sedikit, kita cepat mencarinya. Lalu nanti bagaimana kalau datanya banyak? Nanti kita bisa kerjakan sama-sama. Sekarang kita lihat, kita hitung dulu ya sama-sama di sini. Berarti di sini berapa kita cari? Nah, ini ketemu nih langsung. Karena datanya sedikit, kita langsung bisa temukan. Ini yang namanya Q3-nya. Nih, 14. Oke, ini adalah Q3-nya. Berarti kuartil atasnya adalah Q3-nya adalah berapa? Q3-nya adalah 14. Q1-nya, ini dia Q1-nya. Ini Q1-nya. Q1-nya adalah 6. Oke, berarti EF. Kuartil bawah. Atau Q1-nya adalah, tadi angkanya adalah 6. Udah ya, jadi sebenarnya kuartil itu adalah kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Itu ya. Jadi kuartil itu sebenarnya adalah membagi jumlah data menjadi 4 bagian yang sama. Yuk, sekarang kita lihat di sini, kita lihat di sebelah sini ada 2. Ini pembaginya, ini Q1-nya. Ada 2 lagi, ini adalah Q2-nya. Ada 2 lagi, ini Q3-nya. Ini kuartil bawah, kuartil tengah, dan ini adalah kuartil atas. Masing-masing terdiri dari 2. Ya, ini juga 2, ini juga 2, dan ini juga 2. Ya, ini 2 data. Ini juga di sini ada 2 data. Di sini juga ada 2 data, di sini ada 2 data. Masing-masing menjadi 4 kelompok data. Ya, selanjutnya jangkauan interkuartil. Wah, apalagi itu Miss? Jangkauan interkuartil yang H.
jangkauan interkuartil. Oh, ternyata yang dimaksud dengan jangkauan interkuartil itu adalah selisih dari Q3 dikurangin dengan Q1. Q3-nya berapa tadi? Oh, 14. Dikurangin Q1-nya berapa? 6. Berapa hasilnya? 8. Oke, selanjutnya yang terakhir. Apa yang terakhir? Mean, nilai rata-rata. Oke, sekarang kita hitung. Berarti I-nya adalah mean. Yang bagian I itu adalah mean atau nilai rata-rata. Atau nilai rata-rata. Jadi kalau kita lihat nilai rata, bagaimana cara mencarinya? Jumlah seluruh data kita bagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data kita bagi dengan banyaknya data. Kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa tadi angkanya di pertama? Oke, tadi kita punya angka 4, 6-nya 2 kali berarti 12, kemudian 8-nya 3 kali adalah 32, 10 tambah 10 tambah 12, 32. Oke, kita coba ya, 4 kemudian ditambah dengan 12 tambah 24. Oke, kita coba di sini ya. 4. Oke ya, 4 kemudian ditambah dengan 12 ditambah dengan 8-nya 3 kali tadi 24 ditambah dengan 10 tambah 10 tambah 12 itu adalah 32 ditambah dengan tadi ada 14 tambah 16 adalah 30 ditambah 20 berarti tambah 50 dibagi dengan jumlah seluruh data. Jumlahnya adalah 12. Ya, 12 data. Jumlah seluruhnya adalah kita hitung ya. 4 tambah 2 6. 6 tambah 4 10. 10 tambah 2 2 12. Oke, 12 tangannya 2 simpen 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tambah 5 12. 122 bagi 12 hasilnya adalah 12 10 ya, pasti 20, sekitar 1,6. Ini dia jawabannya. Alhamdulillah soal pertama selesai. Yuk kita mulai lanjut lagi ke soal berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua ini saya ambil dari buku matematika kalian di Ayo Berlatih 94 kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cek lagi di buku kalian. Saya baca soalnya ya. Data lamanya pembicaraan seorang sekretaris melalui telepon dalam hitungan menit. Di sini ada nilai datanya. Ada 8 menit, 12 menit, 4 menit, 10 menit sampai ke menit berikutnya, ke 18 menit. Tentukanlah nilai dari jangkauan atau range kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil. Baiklah, kita coba kerjakan sama-sama ya nak. Seperti biasa, kalau kita mengerjakan pengolahan data, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data. Biar apa datanya? Biar datanya teratur nak, bukan biar datanya nggak pegel ya. Oke, yuk kita bahas ya. Jadi sudah kita urutkan. Nah, ini data yang sudah diurutkan sudah saya buat. Jadi datanya sudah teratur dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Sekarang soal yang pertama adalah tentukan nilai jangkauan atau range. Jadi yang dimaksud dengan nilai jangkauan atau range seperti yang tadi di soal pertama sudah dijelaskan bahwa range itu adalah selisih dari data tertinggi dikurangi dengan nilai data yang terendah. Jadi di sini adalah selisihnya yang kita cari. Selisih
Dari apa? Dari data tertinggi dengan data terendah. Berarti di sini data tertingginya adalah 35, data terendahnya adalah 4. Berarti selisih dari 35 dikurangin dengan 4. Maka hasilnya adalah 31. Ini dia jawabannya ya. Jadi 35 dikurangin 4 hasilnya adalah 31. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mau coba yang mana? Yang nomor B-nya, kuartil tengah atau median, atau kita nyebutnya dengan istilah apa? Dengan istilah Q2 ya. Oke, berarti sekarang kita mau mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Selalu diingat bahwa median itu adalah nilai tengah. Jadi sewaktu kita mencari nilai tengah, kita harus tahu dulu ada berapa sih jumlah datanya. Yuk kita hitung ya jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3 berarti 30. Berarti jumlah datanya semuanya adalah 30. Yuk kita cari mediannya. Bagaimana kita mencari mediannya? Yuk sekarang kita mau cari median atau Q2-nya. Berarti mediannya tadi kita tahu ya jumlah datanya adalah ada 30. Berarti 30 adalah data yang genap. Setiap data yang genap mediannya pasti ada 2. Maka kita harus mencarinya dengan cara menjumlahkannya. Berarti kita lihat ya, tadi datanya ada 30. 30 kita bagi 2 dulu. Berapa hasilnya? 15. Berarti yang menjadi median itu adalah data ke-15 dan data ke-16. Dari mana? Karena dia genap. Berarti yang mediannya adalah data ke-15 ditambah data ke berapa? Data ke-16 kita bagi 2. Yuk kita hitung data ke-15 dan data ke-16. Ini tadi 10 ya sampai sini. Berarti data ke-15 nya kita hitung 11, 12, 13, 14, 15. Data ke-15 dan data ke-16. Ini dia. Ini dia yang menjadi apanya? Yang menjadi Q2-nya. Oke. Berarti kita tinggal hitung di sini. Berarti hasilnya adalah tadi berapa? 12 ditambah dengan 14 kita bagi 2. Berarti 12 ditambah dengan 14 kita bagi 2, ya kan? Berarti 26 kita bagi 2 hasilnya adalah 13. Ini adalah kuartil tengah atau mediannya. Yang berikutnya kuartil bawah. Berarti kita mencari Q1-nya. Oke, sekarang kita mau mencari Q1-nya. Kita mau mencari Q1-nya atau kuartil bawah. Kuartil bawah. Yuk kita lihat ya dari data yang sudah kita buat, yang sudah kita urutkan. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini yang disebut dengan kuartil bawah itu adalah data yang terletak di sebelah kiri dari Q2. Mana data yang sebelah kiri? Ini dia. Ini dari ini ke sini, ini sebelah kiri ya. Jadi dia adanya di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari Q2. Berarti yang namanya kuartil atas adanya di sebelah kanan. Sebelah kanan dari kedua. Nah ini dia dari 14, 15 terus sampai 35. Itu akan kita untuk gunakan mencari kuartil atas. Berarti kalau kita mau mencari kuartil bawah untuk soal yang nomor C ya, tadi untuk soal yang nomor C ya, itu adalah kuartil bawah. Maka yang kita cari adalah data dari 1 sampai data dari 15 ya. Berarti data 1 sampai data ke 15. Berarti jumlah datanya ada berapa? Ada 15. Berarti 15 sama. Kita cari lagi tengah-tengahnya. Berarti datanya adalah data ke 15 dibagi 2. Berarti kuartil bawahnya adalah 15 dibagi 2. Berapa hasilnya? 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Maka yang menjadi data, oh maaf, nggak kelihatan ya. Oke, berarti tadi hasilnya adalah kuartil bawah itu adalah 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Maka yang menjadi Q1-nya adalah data ke-8. Data ke-8. Kenapa? Karena 7,5. Yuk kita lihat data ke-8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini dia. Ini menjadi Q1-nya. Ini menjadi Q1-nya. Ya,
Coba sekarang kita hitung, benar nggak di sebelah kiri dan sebelah kanan jumlahnya jadi sama? Kita hitung ya. 1, 2, saya hitung maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar ya? Dan sebelah kanannya kita hitung, benar nggak jumlahnya sama? Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlahnya sama ya. Masing-masing berjumlah 7. Baiklah anak-anak, jelas ya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita mau menghitung yang namanya kuartil atas, Q3-nya? Oke, yuk. Kita mau hitung yang kuartil atas, yang D-nya. Oke, Q3 adalah kuartil atas. Oke. Berarti sama. Tadi kan harusnya ada 7 ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tinggal hitung aja dari sini. Berarti kita hitung mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia yang menjadi Q3-nya. Berarti angka berapa di situ? Nah, ini adalah Q3-nya ya anak-anak ya. Q3-nya yaitu angka berapa? Angka 18. Oke, selanjutnya yang E, yang soal berikutnya. Yang E adalah soal berapakah hitung jangkauan interkuartilnya. Oke, jangkauan. Oke, di sini kita mau masuk jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Yaitu selisih antara Q3 dikurangin dengan Q1. Berapa Q3-nya tadi sudah kita cari? Oh, Q3-nya adalah 18. Oke, Q1-nya tadi berapa sudah kita temukan? Q1-nya adalah tadi berapa? 9. Ya, tadi kita belum tulis ya, data ke-8 itu adalah Q1-nya adalah 9. Berarti 18 dikurangin 9, hasilnya adalah 9. Jelas ya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita masuk ke soal ketiga. Di soal ketiga ini adalah pengolahan data dengan menggunakan tabel. Saya baca soalnya ya. Tabel kecepatan motor di Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam. Di sini ada kecepatannya, kemudian di bawahnya ada frekuensinya. Soalnya adalah tentukanlah yang pertama jangkauan atau range. Masih ingat ya, jangkauan atau range kita mencari data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Jadi kita mencari selisih. Jadi setiap jangkauan atau range kita mencari selisih dari nilai data tertinggi yaitu 90 diselisihkan dikurang dengan data terendah yaitu 40. Maka hasilnya adalah kita hitung ya. 90 kita kurangin dengan 40, maka hasilnya adalah 50. Oke, selanjutnya median atau nilai tengah. Seperti biasa, kalau kita mau mencari median, maka kita harus mencari jumlah dari seluruh data yang terkumpul. Oke, berarti kita hitung dulu dari apanya? Dari frekuensinya. 2 tambah 6, 8, ini 8, 8, 5 tambah 3 adalah 8. Berarti kalau kita hitung 8-nya ada berapa kali? Ada 4 kali. Ini 8, 8, 8, ini juga 8. Berarti frekuensinya, jumlah datanya adalah sebenarnya adalah 32 ya. Maka waktu kita mencari median itu adalah nilai tengah. Berarti karena jumlah datanya ada 32, berarti dia genap ya nak ya. Berarti kalau kita hitung menjadi 32 dibagi 2, itu hasilnya adalah 16. Maka yang menjadi nilai dari median itu adalah harus ada 2 ya. Berarti karena jadi itu adalah data keberapa? Data ke-16 ditambah data berikutnya yaitu data ke-16 ditambah dengan data keberapa? Data ke-17. Data ke-17 kemudian kita bagi 2. Data ke-16 ada di mana? Ya oke, hitung 2 tambah 6, 8 tambah 8. Berarti ini adalah data keberapa? Data ke-16 dan data ke-17 ada di sini. Data ke-16 berapa? 60, berarti data ke-17 adalah 70. Berarti di sini hasilnya adalah 60
ditambah dengan 70 hasil dibagi, jangan lupa dibagi 2 hasilnya adalah 130 dibagi 2 hasilnya adalah 65. Jelas ya nak ya? Itu adalah yang dicari dengan nilai tengah atau median, atau sering juga kita sebut dengan istilah Q kedua. Baiklah anak-anak, kita mulai ke penghitungan dari jangkauan interkuartil. Jadi yang dimaksud dengan jangkauan interkuartil, kita mencari selisih dari Q3 yaitu kuartil atas dikurangi dengan Q1 yaitu kuartil bawah. Bagaimana cara mencarinya? Karena Q3-nya belum diketahui dan Q1-nya juga belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Oke, kita mau cari dulu dengan Q3-nya yaitu kuartil atas Q3. Nah, Q3 itu terletak setelah median. Setelah median, tadi median merupakan data dari ke-17 dan data ke-16. Berarti Q3 merupakan data dari data ke-17 sampai data ke-32. Berarti kita hitung dulu. Berarti data ke-17, 17 ditambah 32 kita bagi 2. Yuk, sekarang kita hitung. 17 itu tambah 32, berarti hasilnya adalah 49 dibagi 2. Ya, 49 dibagi 2 hasilnya adalah 24,5 ya. 24,5. Berarti yang menjadi data adalah data ke-24 ditambah dengan data ke-25. Berarti yang di Q3-nya adalah data ke-24 ditambah dengan data ke-25 kita bagi dengan 2. Oke, sekarang kita lihat data ke-24 tuh yang mana ya? Yuk kita lihat. Data ke-24 ini 888 berarti 24. Berarti 24 adalah 70 dan data ke-25-nya adalah 80. Jadi 70 ditambah 80 kita bagi 2. Berarti hasilnya adalah 70 ditambah 80 kita bagi 2. 70 tambah 80 adalah 150 ya, kita 150 kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 75. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemakaian dari pencarian dari Q1-nya, yaitu kita lihat di sini Q1 itu adalah kuartil bawah. Berarti kuartil bawah tadi kita udah tahu ya bahwa mediannya adalah tengahnya adalah 16 ya. Berarti itu adalah 16 kita bagi dengan 2 langsung. Q2-nya adalah karena itu adalah data dari 1 sampai data ke 16 ya. Berarti kita ketemu angkanya adalah 16 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 8. Jadi berarti karena 16-nya adalah datanya adalah genap, berarti yang dipakai adalah data ke-8 ditambah data ke-9. Data ke-9 kita bagi 2. Oke, berarti sekarang kita tinggal menghitung data ke-8 dan data ke-9. Ini adalah 2 tambah 6, 8. Berarti data ke-8 adalah 50 dan data ke-9-nya ada di sebelah sini. Data ke-9-nya adalah 50. Berarti di sini hasilnya menjadi tadi ya, data ke-8-nya adalah 50, data ke-9-nya 60. Berarti 50 tambah 60, maka hasilnya menjadi di sini adalah 50 ditambah 60 kita bagi 2. Maka hasilnya menjadi 55. Oke, berarti kita tinggal menghitung berapakah jangkauan interkuartilnya. Berarti Q3 dikurangin dengan Q1 hasilnya menjadi 75, kita kurangin dengan 55 hasilnya menjadi 20. Alhamdulillah selesai ya. Demikianlah anak-anak pembahasan untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar. Kalau masih ada yang belum jelas, masih ada yang masih bingung, bisa dilihat lagi, dicek lagi videonya, bisa diputar kembali. Sampai ketemu lagi anak-anak, tetap semangat belajarnya, tetap berusaha, tetap berdoa. Assalamualaikum.